Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PAUD TV dan rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dengan saya Taufik Rahman dalam mata kuliah konsep dasar PAUD. Kali ini saya akan membahas terkait hakikat dan landasan penyelenggaraan PAUD. Ada dua hal setidaknya yang akan saya bahas, yaitu hakikat anak usia dini, yang kedua landasan penyelenggaraan PAUD. Poin yang pertama yaitu hakikat anak usia dini. Kita tahu bahwa anak usia dini berada pada masa golden age atau masa usia emas. Mengapa dikatakan masa usia emas? Karena pada fase ini anak berkembang sangat pesat dan fundamental, dari hal kognitif, kemudian sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan hal-hal yang lainnya, sehingga pada masa ini perlu ada stimulasi khusus supaya tahapan-tahapan perkembangan anak itu tercapai. Kemudian belum mengatakan bahwa pada masa anak usia dini ini kemampuan belajarnya di usia 0 sampai 4 tahun sampai 50% berkembang. Kemudian 4 sampai 8 tahun 30% kemampuan belajarnya berkembang sangat pesat. Atau secara akumulasi bisa dikatakan bahwa 0 sampai 8 tahun itu hampir 80% kemampuan belajarnya berkembang. Sisanya 8 sampai 18 tahun 20%-an itu berkembang. Oleh karena itu pada masa ini harus dimanfaatkan betul oleh guru, oleh orang tua untuk memberikan stimulasi yang terbaik untuk pendidikan anak masa yang akan datang. Oleh karena itu kita perlu juga memberikan hal-hal yang terbaik, baik itu nutrisi maupun pendidikan untuk anak usia dini. Kemudian berikutnya terkait landasan penyelenggaraan PAUD, ada 3 hal setidaknya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ada landasan yuridis atau landasan hukum. Yang kedua ada landasan filosofi dan religi, kemudian ada landasan keilmuan dan empiris. Yang pertama ada landasan yuridis, yaitu bahwa PAUD itu dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi bahwa penyelenggaraan PAUD juga dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian yang ketiga ada yang spesifik ini yang perlu diketahui para mahasiswa PG PAUD, yaitu Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Apa sih sebenarnya makna dari standar nasional PAUD itu? Dalam regulasinya pemerintah mengatakan bahwa standar nasional PAUD ini diarahkan supaya kita tahu bagaimana kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum NKRI. Jadi kalau ingin tahu bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan yang baik yang diatur oleh pemerintah, lihatlah Permen 137 tahun 2014. Apa saja isi dari Permen 137 tahun 2014 ini? Setidaknya yang pertama ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, atau bahasa guru-guru PAUD itu yang disebut dengan STPPA. Jadi STPPA ini menjelaskan terkait tahapan-tahapan perkembangan anak. Kita tahu bahwa di PAUD ada 6 aspek perkembangan anak yang perlu dioptimalisasi. Dari mulai yang pertama nilai agama dan moral, yang kedua kognitif, yang ketiga bahasa, yang keempat sosial emosional, yang kelima fisik motorik, yang keenam seni. 6 hal ini di STPPA dijelaskan tahapan pertahapannya. Misalnya usia 0 sampai 6 bulan, fisik motorik apa yang dilakukan oleh anak, standar minimalnya apa, itu yang perlu dicapai oleh anak. Jadi seorang guru harus mengacu pada STPPA terkait perkembangan anak.
Kemudian yang kedua, di standar PAUD ada apa lagi? Selain STPPA, yang kedua ada standar isi. Apa standar isi? Itu berbicara tentang konten dari materi yang harus disampaikan oleh para guru. Kalau singkatnya, standar isi bisa dikatakan sebagai kurikulum gitu. Kemudian yang kedua, standar proses. Jadi penjabaran dari standar isi, ada standar proses. Bagaimana implementasinya? Ada program tahunan, program semester, ada rencana kegiatan mingguan, termasuk juga RPPH. Di standar proses ini sebagai bentuk ejawantah dari standar isi. Kemudian yang berikutnya ada standar penilaian. Jadi seorang guru ketika sudah mengajar tentu diukur sejauh mana ketercapaian itu. Makanya perlu ada salah satu standar yang mengatur itu, yaitu standar penilaian ketercapaian anak sampai mana gitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan. Di sini diatur kualifikasi pendidik untuk PAUD seperti apa dan tenaga kependidikan. Kemudian ada standar sarana prasarana, apa yang dibutuhkan oleh PAUD, sarana prasarananya apa saja. Yang berikutnya ada standar pengelolaan, yaitu berbicara tentang bagaimana mengelola PAUD dan sebagainya. Kemudian standar pembiayaan. Pembiayaan menjadi penting karena ini menyangkut bagaimana keberlangsungan SDM dan pembiayaan untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian berikutnya landasan yuridis yang lain adalah Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Ini perlu dikaji oleh calon mahasiswa PAUD, calon guru-guru PAUD. Kemudian ada landasan filosofi dan religi. Jadi di landasan religi ini kita sebagai muslim menganggap bahwa anak itu anugerah, anak itu perlu dijaga. Oleh karena itu kita harus merawat anak sebaik mungkin gitu. Karena anak itu titipan. Kemudian secara yang ketiga, landasan keilmuan, ada yang disebut dengan isomorfis dalam PAUD itu. Apa isomorfis itu? Isomorfis adalah bahwa keilmuan PAUD itu didukung oleh berbagai disiplin ilmu. Misalnya tentang kesehatan, neuroscience, psikologi, dan lain sebagainya. Artinya PAUD itu perlu didukung dengan berbagai disiplin ilmu, atau bahasa lainnya multidisiplin ilmu. Saya kira itu yang bisa disampaikan tentang hakikat dan landasan penyelenggaraan PAUD. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.